Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbanglah tinggi si burung balam, hinggaplah ia di pohon nanas. Siapa yang semangat jawab salam, aku doain hutangnya cepat lunas. Yang paling gede aminnya, paling banyak hutang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufatu bidin. Wa qala aidan, innama bu'istu liutamima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa shadaqan nabiyul karim. Dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Ibu sehat? Alhamdulillah. Gak apa-apa udah gak punya duit banyak, yang penting saya. Gak apa-apa makan gak pakai apa-apa, yang penting saya. Bu sehat? Bu, ayo. Pak, saya memang ceramah kemana-mana paling susah ngangkatin bapak-bapak. Inilah Pak, kita menandakan laki-laki ini bukan makhluk yang kuat Pak. Betul? Betul? Bu, klaster yang paling kuat ini adalah perempuan. Betul? The power of mama. Hidup mama. Betul Pak. Makanya sampai dengan saat ini kita ini sebenarnya masih dijajah Pak. Siapa yang menjajah nih? Tengok di rumah kita Pak Bu, yang paling menjajah itu perempuan. Satu, paling banyak baju di rumah, baju siapa? Ya Pak ya, itu lemari Pak penuh Pak, lemari dari atas sampai bawah itu baju siapa? Kami ini tersisihkan Pak, baju kami itu paling bawah itu kasihan. Makanya ini perempuan ini Pak, makhluk yang paling kuat di muka bumi. Betul? Laki-laki ini gak punya kekuatan apa-apa. Kita tak berdaya apa-apa tanpanya perempuan. Betul? Bu, perempuan adalah makhluk yang sangat kuat. Laki-laki itu lemah. Andaikan laki-laki kuat, tak pernah berlaku obat kuat itu buat laki-laki. Betul? Bu, Pak, mulai naik ini, mulai panas ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama sekali tentunya yang kita sama-sama muliakan para alim, para ulama, para kiai. Kita doakan ulama-ulama kita, wabil khusus yang ada di depan ini, kita doakan mudah-mudahan sehat. Amin. Dipanjangkan umurnya, dimurahkan segala rezekinya. Wabil khusus juga aparatur pemerintah, Bapak Camat kita. Pak Camat yang mana Pak Camat? Oh Pak Camat. Oh. Insya Allah Pak Camat luar biasa, mirip Sahrul kan? Bagaikan Arjuna penjalin cinta. Iya.
Kita doain Pak Camat mudah-mudahan sehat, panjang umurnya, ditambah rezekinya, tambah anaknya, juga bininya. Betul sana buah itu. Maaf Pak ya. Insya Allah. Yang saya muliakan, Masya Allah, luar biasa. Sohibul bait kita, tuan rumah kita, Kakanda Haji Sumaryono. Kita doakan mudah-mudahan Pak Haji kita sehat. Mudah-mudahan beliau sehat panjang umur. Pokoknya Pak Haji dan Ibu Haja panjang umurnya. Kenceng-kenceng aminnya. Pokoknya beliau paling panjang umurnya. Semua udah mati, tinggal beliau sendirian. Yang saya muliakan, orang tua saya, Al-Mukarram, Al-Ustadz Kiai Haji Hadi Mulyadi SSI MSI. Tak banyak orang yang tahu beliau ini merupakan orang tua angkat saya. Makanya kalau aku ini ceramah kemana-mana, di balik panggung gue itu, Pak Hadi inilah yang sering ngajarin aku ceramah. Kadang-kadang aku sering dimarahin sama beliau. Makanya kita doain mudah-mudahan beliau sehat. Kenapa kau ketawa-ketawa? Aku serius ini. Bu, kita doain mudah-mudahan Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Hadi Mulyadi sehat, panjang umurnya. Nanti beliau akan memberikan tausiah juga buat kita. Keren, tuan rumah keren. Malam ini 2 penceramahnya. Tapi kalau aku pendek aja ceramah ya, nggak usah panjang-panjang. Ngapain? Orang DP-nya udah masuk. Kalau ceramah udah di DP, tak usah panjang-panjang lah. Ya. Bu, ceramah itu nggak usah panjang-panjang, singkat, jelas, padat. Yang penting pulang bawa otak kau tuh makan terus. Heran aku ibu-ibu ini pembungkus semua, aku tengok kelompok ibu-ibu pembungkus. Bu, Pak, ceramah itu gak usah panjang-panjang Pak ya. Yang penting pendek masuk semua, daripada panjang masuk separuh. Nggak percaya, aku tanya sama ibu pilih mana? Pendek masuk semua atau panjang masuk separuh? Ini ceramah. Heran aku pikirannya peling dulu ini. Masya Allah, mudah-mudahan yang jilbabnya biru campur-campur sehat-sehat ya. Aku tak tahu ini warnanya apa. Ya Bu, ya. Nah, ini tim Hadro juga, mudah-mudahan udah dapat honor kan? Alhamdulillah. Ayah bunda bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah ini malam kita sama-sama hadir di tempat yang sangat istimewa ini. Beliau ini luar biasa. Aku di sini udah berapa kali aku ceramah. Alhamdulillah di malam dalam rangka peringatan Maulid. Alhamdulillah. Ibu, Bu, hebat ibu-ibu ini Pak. Maaf ya, makanya ini Maulid merupakan bulan, walaupun dalam Quran tidak termasuk bulan yang diberkahi sama Allah. Bu, bulan yang tidak termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah. Rabiul Awal itu Bu, bukan bulan yang termasuk yang dimuliakan oleh Allah. Karena bulan yang dimuliakan oleh Allah dalam Quran cuma ada 4. Yang pertama, Quran mengajarkan dan menginformasikan kepada kita, minha arba'atul hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Pertama Dzulqa'dah, kedua Dzulhijjah, ketiga Muharram, dan yang keempat bulan Rajab. Kencang salah pula kau. Tapi kenapa biarpun Rabiul Awal ini bukan bulan yang dimuliakan sama Allah, tapi semua dapat berkah? Amin. Ini menunjukkan bahwa janji Allah itu tak pernah berdusta. Innallaha la yukhliful mi'ad. Janji Allah nyata, tak berdusta. Alhamdulillah. Nyata mana? Nyatanya dalam dalil pembukaan tadi yang saya baca.
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Allah utus Rasul ini untuk jadi rahmat bagi sekian alam, sekalian alam. Bu, Pak, Rasul kita itu diutus ke dunia bukan hanya untuk orang Islam, bukan hanya saja untuk orang yang beriman, tapi untuk sekalian alam. Alhamdulillah. Tengok ayanda Adi Mulyadi, tak kemarin Pak Camat, 1 minggu lalu saya berangkat ke pasar Segiri Pak. Bu, ke Segiri, ketemu dengan penjual telur orang Chinese. Kalau laki-laki biasa dipanggil Koko, kalau perempuan Cici. Betul? Itu Chinese ngomong sama saya bilang, kok banyak banget itu telur, bertumpuk-tumpuk berpiring dia. Iya Ustaz, katanya, ini lagi bulan mulut Ustaz. Mulut, ku bilang bulan Maulid kok. Oh itu maksudnya. Terus kenapa dengan bulan Maulid? Iya Ustaz, alhamdulillah asbab dan sebab ulang tahun nabinya Ustaz. Kurang ajar aku bilang, ulang tahunnya nabinya Ustaz katanya. Gara-gara ulang tahunnya nabinya Ustaz, banyak masjid, lapangan yang memperingati Maulid. Alhamdulillah telur itu masya Allah laku keras, bertonton laku. Alhamdulillah, coba tengok nih, kananku ada pohon telur, kiri telur. Yang ini kecil, yang kecil ini biasanya jatah Ustaz. Biasanya kalau di sana, kalau di sini tak tahu aku nasibku. Bu, saking luar biasa bau telur aja orang Cina merasakan keberkahannya Bu. Berapa piring, berapa ton telur yang terjual gara-gara kita mengadakan peringatan mau. Bahkan Pak, mohon maaf Pak, kemarin aku ceramah di luar dulu Pak, kepala aku mau diinjak sama ibu. Gara-gara apa? Rebutan. Heran aku sama ibu-ibu. Kalau anak-anak yang rebutan kan biasa ya kan? Ini ibu-ibu coba tengok. Untuk tangkis ya kan, untung aku alumni karate ya kan? Begitu mau minum tangkis kaki itu dorong. Ustaz jahat, bukan aku yang jahat, kau yang aneh, aku bilang. Gara-gara rebutan telur Pak. Heran aku sama ibu, nggak bosan-bosan sama telur. Malam pegang telur, pagi yang dicari, pulang dari sini rebutan. Heran aku. Hidup telur. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Dah Bu ya, pokoknya kita tancap gas karena masih ada penceramah selanjutnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya tidak lagi menjelaskan tentang sejarah Nabi. Karena sering saya menyampaikan di sini, Nabi itu bapaknya siapa, anaknya ada berapa, istrinya yang pertama siapa, semua udah aku jelaskan. Maka malam ini kayak saya samina wa ta'ata ngikutin kori kita. Kori kita Masya Allah suaranya luar biasa. Bu, ibu mau punya anak seperti dia bisa ngaji? Pinter kori mau? Ambillah beliau jadi menantu ibu. Maaf Ustaz. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu Al-Quran yang dibacakan oleh beliau tadi singkat dan simpel. Dan memang Rasul itu diutus ke dunia membawa 5 tugas istimewa. Bu, Pak, 5 tugas. Apa tugas yang pertama? Quran menginformasikan yang dibacakan oleh qori kita. Ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahida. Wahai nabi, kami utus engkau ke dunia untuk sebagai saksi. Yang pertama tugas nabi sebagai saksi. Saksi apa? Menyaksikan tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha Muhammadur Rasul. Ini tauhid. Jadi kunci surga yang pertama satu, yaitu adalah apa? Tauhid. Kunci surga yang pertama itu adalah tauhid. Bu, dakwahnya Rasul 13 tahun di Mekah hanya ngurusin tauhid, bab keyakinan. Betapa sangat luar biasanya Rasul 13 tahun di Mekah hanya ngurusin bab tauhid. Betul?
10 tahun di Mekah, di Madinah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, jamaah yang Allah muliakan, kita peringatan Maulid ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, dan Rasul merupakan nabi terakhir, la nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelahnya. Bu, mau nada lagi ada orang yang ngaku-ngaku nabi, jangan kada ikut-ikutan, kada usah ikut-ikutan, kada usah percaya. Nggak usah kita percaya, wajib kita tidak percaya. Ini kadang-kadang kita ini suka aneh, ada yang ngaku nabi, ada aja yang ikut-ikutan. Tuh, berapa tahun yang lalu perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat, ada tukang cukur ngaku diri nabi, kan aneh. Tukang cukur, Bu, namanya, mohon maaf kalau ada di sini, namanya Sayuti. Lah kalau Rasul kita kan enak, Muhammad, ya kan? Dibaca sholawat juga enak, Allahumma sholli ala Muhammad, enak. Lah kalau Sayuti, Allahumma sholli Sayuti, tak enak kali. Betul. Maka orang tua kita zaman dulu, wong tua kita zaman biyen, orang tua kita zaman bahari, itu hebat loh, menerapkan tauhid kepada anak-anaknya. Nimang anak itu dibacakan sifat 20, subhanallah, ditimang itu anak, Pak. Orang tua zaman dulu kan begitu, Pak, timangnya anak. Wujud kidam bapa mukhalafat lil hawadis. Mental itu anak sana. Lah kalau orang tua zaman sekarang saya heran, pengen anak cinta sama Nabi, cinta sama Allah, bertauhid, tapi nimang anak beda dengan zaman sekarang. Ditimang itu anak sambil kereta malam dia. Pernah sekali aku pergi dari Jakarta. Hafal juga ibu-ibu, heran aku. Bu, tuh ajarkan tuh Nabi, ya, diajarkan bagaimana sejarah Nabi. Ditimang itu anak dengan sholawatan. Ataupun ada yang sekarang itu luar biasa banyak anak-anak yang menghafalkan tuh, Allah pangeranku, Nabi Muhammad nabiku, Islam agamaku, Al-Quran kitab suciku. Alhamdulillah. Jadi peringatan Maulid ini membuat kita sadar, Ibu. Ya, Pak. Peringatan Maulid ini membuat kita sadar betapa pentingnya tauhid, betapa pentingnya kita cinta sama Nabi. Makanya nih peringatan Maulid membuat kita sadar, betul? Kini ku sadar. Ini kelinci. Masih ada sekop-sekop di sini. Bu, ada kemarin bapak-bapak yang marah-marah. Kenapa? Sekopnya hilang. Ternyata diambil sama ibu-ibu. Allahu Akbar. Ya, Bu. Jadi Rasul diutus ke dunia ini sebagai syahidah, sebagai saksi. Makanya Rasul ini adalah manusia yang pantas dicontoh. Itulah Al-Quran mengatakan Rasul kita golongannya manusia, Ibu. Yang namanya manusia, contohnya manusia. Ayam contohnya ayam, kambing contohnya. Rasul kita manusia, Pak, jadi enak kita contoh, bukan golongan malaikat. Kalau Rasul kita dari malaikat susah kita contohnya. Malaikat itu sama duit budak, beda dengan ibu-ibu. Lihat sedikit aja merah warna biru melotot semua matanya itu. Ya, Bu, betul, Bu. Coba saya tanya, nggak apa-apa suami nggak pulang-pulang 3 bulan sekali pulangnya, yang penting tiap bulan dikirimin. Tuh, dengar, Bapak jangan berburu budak, Pak. Ibu milih suami atau milih duit? Nah, tak ada harganya laki-laki kurang ajar memang. Astagfirullahaladzim. Heran aku ini. Kok Ustaz tahu? Nasibku pun juga sama. Dari tanggal 1 September sampai dengan Oktober ini aku ceramah keliling, Ibu. Urat leherku hampir mau putus. Siapa yang menikmati? Istri. Makanya kau harus tahu diri. Khadijah itu merupakan wanita yang dirindukan surga. Harga
hartanya habis untuk membangun dan membantu Rasulullah SAW dalam berdakwah. Nih, Sumartono juga duitnya habis. Buat siapa? Memang kurang ajar itu perempuan. Tapi kadang-kadang saya heran sama perempuan zaman sekarang. Apa? Dia baik sama laki orang, jahat sama suami sendiri. Karena masalah perempuan sekarang. Maka kami kadang-kadang pergi pagi pulang petang, hanya yang kupikirkan anak dan istri. Kadang-kadang kami tak pulang-pulang, yang kupikirkan hanya anak dan istri. Kami pikirkan itu baju, kami yang setengah mati bayar, kau yang menikmati. Kupikirkan bedak meong kau, bulu mata anti badai, blush on. Semua kami pikirkan, tapi kadang-kadang tetap aja istri itu nggak punya otak. Merepek aja kayak knalpot bocor. Bu, betapa sayangnya suami ini. Ibu, Rasul itu diutus ke dunia sebagai syahidah, sebagai saksi. Maka ibu berkewajiban, bapak berkewajiban mengajarkan anak-anak kita agar mereka paham. Dan Rasul kita adalah manusia yang enak kita contoh. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian. Siapa yang datang? Rasulun, Rasul. Dari mana golongannya? Min anfusikum. Dari golongan kita. Kita ini adalah manusia. Biarpun tuh Superman hebat, superhero itu hebat, Superman bisa terbang, tapi nggak bisa kita contoh. Gimana kita menyontoh Superman? Rusak kita kalau nonton Superman. Lagian pakai sempak di luar semua. Tak bisa kubayangkan kalau Pak Haji Sumartono pakai sempak di luar. Maka Superman nggak bisa dicontoh, tapi Nabi bisa kita contoh. Unsur basariyahnya, unsur kemanusiaannya sama dengan kita. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan Rasul itu manusia tapi bukan sembarang manusia. Itulah yang disebut dalam Simtul Durar, dalam Maulid Barjani dan lain sebagainya. Ada kalimat yang disebut basyarun lakal basyar, manusia tapi bukan sembarang manusia. Unsur manusianya sama bunda. Kita meludah, Nabi meludah, tapi biarpun sama-sama meludah, kualitas ludahnya beda. Kualitas ludahnya beda. Ludah Nabi jadi obat. Dalam catatan sejarah peristiwa hijrah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nggak apa-apa Bu, kalau banyak anak kecil itu banyak malaikat. Ya. Jadi kalau anak kecil lari-lari gitu biar aja dia. Jangan-jangan dia memang malaikat. Kalau di tengah-tengah itu banyak anak kecil, banyak malaikat Bu. Kalau banyak-banyak, awas hati, ada Israel di situ. Bu, Bapak, jadi unsur basaranya kita sama. Rasul beludah, kita beludah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu digigit kalajengking Ibu, bengkak tangannya, biru bibirnya. Diludahin sama Nabi, bismillahirrahmanirrahim, wah, ringkas kempes sembuh. Coba kalau ibu-ibu yang digigit kalajengking diludahin sama suami, insya Allah busuk. Ludah kita dengan ludah Nabi Nabi berkeringat, kita berkeringat. Dalam As-Samaiyah Muhammadiyah, Rasul itu berkeringat. Keringatnya harum, bau minyak kasturi, zaman belum ada parfum. Keringat kita. Bu, ya lempar aja deh, jangan ke aku ya. Ya, ada yang mau ikut ceramah sini sama aku. Bu, jadi Rasul kita itu manusia tapi bukan sembarang manusia. Alhamdulillah. Maka enak kita contoh Rasul sebagai saksi. Kita datang ke sini kita bersaksi. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah, konsisten. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Bu, lihat aku aja, jangan lihat situ. Ibu, kedua, Rasul diutus ke dunia ini sebagai apa? Wa mubasysyira, sebagai pembawa kabar gembira.
Jadi Rasul ini Pak datang ke dunia, diutus dunia sama Allah sebagai pembawa kabar gembira. Pembawa kabar gembira apa? Tengok salah satu contohnya ya. Bagi perempuan dan laki-laki, siapa perempuan dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syaikh Abu Lais As-Samarkandi, siapa yang perempuan, siapapun laki-laki yang membersihkan sampah di masjid, satu helai sampah di masjid, kalau dia pelakunya laki-laki, maka laki-laki ini satu sampah di masjid yang diambilnya, maka dibalas sama Allah kelak nanti akan dinikahkan dengan 70 bidadari. Bu, Pak, kayak apa Pak? 70 Pak. Kalau perempuan yang ambil sampah di masjid, langgar musola, apa balasannya? Model perempuan seperti ini akan dijadikan bidadari surga. Amin. Amin. Pak, satu sampah 70 bidadari. Pak, satu bidadari punya 2 susu Pak. 2 kali 70 berapa? 140. Jadi di surga nanti kita nyusu terus. Andai Pak Ustadz, ya kenapa ceramahnya jorok? Tidak jorok, aku ini serius. Coba tengok dalam kitab Turatun Nasihin, Tanbihul Ghafilin, ini perempuan, hebatnya perempuan yang ditakdirkan sama Allah, sering sekali dikasih rahmat sama Allah. Kapan? Tatkala perempuan nyusuin anaknya. Bu, ibu itu bersyukur sama Allah dikasih lampu tembak. Hanya perempuan yang ditakdirkan sama Allah bisa nyusuin anak, tak berlaku sama laki-laki. Betul? Tengok tuh balasan Allah. Bagi perempuan yang ikhlas nyusuin anaknya, 1 kali kenyotan 1000 rahmat. Nyot 1000 rahmat. Mun 2 kali kenyotannya nyot 2000. Mun 3 kali kenyotannya nyot 3000 rahmat. Kalau banyak kenyotannya ibu-ibu kan Bu, Pak, ini bukan jorok. Minum susu itu hukumnya sunnah. Nggak percaya kan? Sehat, sunnah. Dari mana? Sunnah itu terbagi menjadi 2. Ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah. Sunnah qauliyah adalah sunnah ucapan garis besarnya. Sunnah fi'liyah adalah sunnah perbuatan. Nabi pernah minum susu kapan? Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Sampai ke Masjid Aqsa, Nabi ditawarkan 2 minuman oleh Sayyidina Jibril. Ada arak, ada. Nabi milih mana? Jadi kalau kita minum susu itu sunnah. Untung kita ini kan minum arak. Kenapa? Kalau minum arak itu akan teriak begini, gara-gara sebotol minuman. Heran anak-anak sekarang diputarnya, gara-gara sebotol minuman. Bungul. Kalau kata Pusidam tadi mancah tolol. Bu, dan hebatnya Pak, air susu ibu itu Bunda bukan hanya mampu mencerdaskan anak. Belum ada yang menimbangi air susu ibu itu SGMK, S26K, BM3 kalah dengan air susu ibu. Dan hebatnya memiliki 4 keistimewaan. Apa? Pertama, air susu ibu itu istimewanya tidak bakal dirumung oleh semut. Kalau ibu buat namanya susu cap enak Bu, Pak, ya nggak nyampe 10 menit itu semut datang. Tapi kalau susu ibu, biar dari jam 8 malam sampai jam 5 subuh ibu begini aja, tak ada semut yang datang. Kedua, tidak harus diisi ulang, betul? Ketiga, tidak ada masa expirednya. Dan yang keempat, inilah yang paling istimewa. Susu ibu itu istimewa, yang keempat adalah apa? Cocok untuk semua umur. Betulan ini jam 9 malam anaknya, jam 3 malam makanya perempuan itu
bangun dari terbitnya matahari sampai terbenamnya mata. Betul? Saya ulang. Perempuan itu bangun dari terbitnya matahari sampai terbenamnya mata suami. Allahu Akbar. Ibu mohon maaf ya. Jadi luar biasa. Ibu-ibu ini yang musuh ini, oh, Masya Allah, ikhlas karena Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh Pak, Bu, tengok yang kedua. Informasi kabar gembira yang disampaikan ketika seorang istri memberikan setetes minum ikhlas karena Allah kepada suami, maka istri model seperti ini mendapatkan pahalanya seperti melaksanakan 1000 rakaat sholat sunnah. Alhamdulillah. Bu, setetes air minum 1000 rakaat sholat sunnah pahalanya. Makanya pulang dari sini ambil galon masukin ke mulut suami. Allahu Akbar. Ya. Ketiga, siapa suami dan istri yang senantiasa layanin suami, ibu dandan untuk suami, cantik untuk suami. Suami siapa? Suami orang sebelum aja. Kenapa jadi suami orang? Bu, dengar baik-baik. Pak, maaf lahir batin Pak. Abang dah, Bang Haji, Sumartono, dengerin baik-baik. Mohon maaf ini harus disampaikan meskipun itu pahit. Rasul itu saking luar biasa ngangkat derajat perempuan. Allah memuliakan perempuan. Tengok bab rumah tangga, usul fikih mengatakan tidak ada kewajiban perempuan untuk urus rumah tangga. Masak tugas suami. Dengar kau. Masak tugas suami, nyuci tugas suami, ngepel tugas suami, gendong anak tugas suami, buat kopi tugas suami. Dengar kau Pak, jangan pura-pura Pak. Tugas istri cuma satu, Bu. Satu, Bu. Tugas istri cuma, Bu. Dengar baik-baik Bu. Tugas istri cuma, Assalamualaikum. Bu, tugas istri cuma satu. Apa itu? Taat. Apa Bu? Apa? Jadi kalau suami bilang, Mama ngepel, ingat kau harus taat. Bapak-bapak udah ngeliatin aku kurang aja, Ustaznya Pak kalau undang lagi Pak Ustaz. Begitu aku balikin langsung tarik ke tangan. Yes. Alhamdulillah. Ibu mohon maaf, makanya ibu-ibu dandannya bukan hanya saja pengajian dan kondangan ya. Pada saat mau tidur dandanlah yang cantik. Request daripada suami, maaf ibu ya, nggak apa-apa biar udah tua dandan ya dandan ya. Kenapa? Kalau dandan bab dandan udah dari dulu memang sukanya perempuan, betul? Pak, bapak-bapak jangan heran Pak. Kalau perempuan suka dandan udah dari sananya Pak. Kasihlah modal spesial untuk mereka dandan Pak. Memang udah dari sananya perempuan suka dandan. Mana buktinya Ustaz? Dari dahulu hingga sekarang, kaum wanita senang berdandan. Betul? Tuh Pak, senang berdandan. Tapi kadang-kadang ibu-ibu kebalik, heran deh. Kondangan cantik, pengajian cantik, tidur sama suami pakai salep 88. Kadang-kadang pakai trigin wanita, leher pakai autan, tangan pakai remason, kaki pakai balsam. Itu dicium sama suami pahit pedas. Bu, saya waktu Pak Isra Mi'raj ceramah ke Tani Harapan, ketemu sama ibu-ibu, memang kuakuin Bu, ibu-ibunya tuh cantik banget. Di tengah-tengah jalan Poling Tampang, panggilnya dia Bu. Ya biasa kalau kata orang Bu itu caleda dia. Dia panggil aku Ustaz. Apa ibu? Ustaz mau kemana? Mau ke sana, mau pengajian. Aku juga mau ke sana. Bu, itu ibu-ibunya alhamdulillah pakai helm, cantik, bermake up. Saya cuma berdoa, ya Allah, jangan engkau turunkan hujan terlebih dahulu ya Allah.
Karena aku tak bisa membayangkan ibu-ibu. Masalahnya calling itu nggak ada tempat bersinggah, Pak. Nggak ada tempat singgah, Pak, kalau hujan. Ternyata begitu 10 menit lewat menuju masjid, jebur hujan deras. Kasihan saya sama ibu-ibu semangat pengajian. Sampai ke masjid dia teriak, "Ustaz, aku kehujanan." Apresiasi sebagai diri saya bilang, "Ya ibu, terima kasih ya bu ya. Saya itu bu mohon maaf. Mau ketawa saya takut dosa." Kenapa? Itu bulu matanya mensol sebelah. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, ya khususnya ibu-ibu, kalau dandan buat suami, alhamdulillah, insya toh Rasul diutus ke dunia sebagai apa? Sebagai wa mubasyirah, penyampai pemberi kabar gembira. Alhamdulillah. Kabar gembira yang selanjutnya adalah apa? Tengok, bu, pak, dengar baik-baik. Kalau kita bukan orang Islam, kita orang Buddha, kita orang Nasrani, kita tidak apa-apa, nggak bisa baca Quran. Tapi ini kadang-kadang kita orang Islam, baca Quran nggak bisa, sholat jarang-jarang. Giliran ditanya pengen masuk surga, cita-citanya yang bener aja. Rugi dong. Bu, sekarang saya mau tanya sama bapak-bapak, Pak. Misalkan kita punya anak 3, Pak. Ya, punya anak 3. 1, anak kita pinter dan rajin baca Quran. Yang kedua, anak kita pinter nyanyi. Yang ketiga, anak kita pinter baca puisi. Seandainya orang tuanya, ayahnya kah, ibunya kah, dalam keadaan sakaratul maut, yughargir nyawanya nurun dan naik, kira-kira kita butuh anak nomor berapa? Nomor berapa? Berapa? Nomor 1. Pasti nomor 1. Nggak mungkin anak nomor 2 yang bisa nyanyi. Masa orang tua lagi sekarang yang nyanyi itu bakal ngumpul. Bapak ibu sekalian, sini kumpul dulu sejenak. Saya akan menyanyikan lagu yang terakhir. Ih, kurang ajar. Orang tua lagi sekarang ditunjuk kepalanya, "Kamu kok seperti hantu." Terus menghantui aku, kamu bikin musik kepalaku, lama-lama kau sakiti aku. Itu orang tua bukan mati, Pak. Tapi tengok ayah, tengok bunda, anak yang bisa baca Quran nomor 1 tadi. Jangan pun orang tua sakaratul maut, lagi sakit dia akan datang di telinga kanannya, dia akan baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Tak terasa berlinang air mata, netes air mata orang tua. Dia akan mengatakan kepada anaknya, "Nah, mama bangga punya anak sepertimu, nak. Nah, mama senang punya anak sepertimu, nak. Nah, kalaupun malam ini adalah malam terakhir bagi mama, nak, mama akan bangga, nak. Kelak nanti mama akan percaya diri, nak. Walaupun mama ada di dalam bawah tanah, nak. Setiap malam Selasa, setiap malam Jumat, kau akan selalu memberikan transferan amal daripada baca Al-Quran." Alhamdulillah. Ibu bapak, karena orang yang telah mati masuk dalam kubur, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq dalam kitab Nasrul Ibad, beliau mengatakan adalah apa? "Man dakhalal qabra bila zadin, faka'annama rukiba bila safinah." Orang yang masuk dalam kubur tidak membawa amal, tidak pernah ditransfer amal, itu seperti mereka yang menyeberangi lautan tidak menggunakan perahu, maka mereka akan tenggelam. Selaras dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW, orang yang telah wafat yang kembali kepada Allah setiap malam Selasa, malam Jumat, mereka ibaratkan sedang berenang di tengah lautan. Orang yang berenang di lautan membutuhkan pelampung. Pelampung itulah yang dibacakan oleh anak-anak kita, oleh keluarga kita. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, lebih dari surah Yasin. Kenapa surah Yasin? Surah Yasin, ruhul Quran. Surah Yasin merupakan ruhnya daripada Al-Quran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya ibu-ibu ajarin anak kita ngaji. Ini giliran anak kursus bahasa Inggris 850.000 dibayar. Giliran ngajar ngaji 150.000 1 tahun, enggak aja. Kasihan itu satu kaki yang ngajar ngaji. Ya Allah ya Karim. Sangka kau bahasa Inggris itu bagus.
Tapi bukan jadi utama. Ibu harus adil. Bahasa Inggris oke, Qurannya oke. Bahasa Inggris 850.000, Al-Quran 2.500.000. Itu cakep. Emang sangka ibu malaikat akan nanya pakai bahasa Inggris? What is your name? Yang ada man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kamu nanya. Model orang begini cambuk sama malaikat itu. Makanya pas saya setiap malam Rabu, Pak, ceramah itu di dinas sosial di Jalan Panjaitan. Ada satu anak, Pak, punya kebiasaan. Ya, memang kan di situ kan khusus buat orang-orang yang bermasalah hukum. Ada yang narkoba, ada yang minuman keras, macam-macam. Ada satu anak yang kebiasaan minuman keras. Dia bilang, Pak Ustadz, kata Pak Ustadz nanti kalau aku ditanya malaikat sesuai jawab apa, sesuai perbuatan, aku jawabnya. Iya, aku bilang. Terus aku jawabnya apa? Terserah kau lah. Aku udah tahu juga, aku bilang. Kau sering minum minuman keras, minuman apa namanya itu anggur merah misalkan. Begitu tanya malaikat, mana juga anggur merah. Waman juga yang selalu memalukan diriku kau anggap belum seberapa. Dipukullah sama muka nakir, bom dasarnya. Dipukul habis-habisan, bom. Sungguh teganya. Sallallahu alaihi Muhammad. Ibu, anak yang bisa membaca Al-Quran. Jangan pun anak kita bisa baca Quran. Dalam kitab Duratul Nasihin, anak baru belajar A di atas A di bawah I, A di depan U, bacanya Ma di atas Ma, Ta di atas Ta, Lam di depan Lu, bacanya mata lu. Itu kita orang tua yang telah wafat, ditanya malaikat nggak bisa jawab, dipukul sama malaikat. Nggak jadi. Kita nanya sama malaikat, malaikat, kenapa kau tak jadi pukul aku? Hei Fulana, ketahuilah di atas dunia ada seorang anak yang sedang belajar A itu. Bu, kalau belajar A itu saja mendatangkan syafaat, apalagi kalau anak kita bisa baca Quran. Alhamdulillah. Bahasa Inggris gampang, jangan khawatir. Nih bapak-bapak semua nih bisa bahasa Inggris, betul? Buku bahasa Inggrisnya apa? Tuh, buku jatuh, tuh gedebuk. Pintu bahasa Inggrisnya pintu, ketuk-ketuk pintu, tuh gedor-gedor. Gampang bahasa Inggris itu, tinggal dipanggil di awali de-nya aja. Ayo, de, betul. Apa coba? De. Pohon pisang yang udah busuk namanya de. Tuh, debok. Tempat makan ayam, pitik, dedak, tuh. Selamat pagi apa bahasa Inggrisnya? Good morning. Selamat malam, good night. Selamat kopi, good day. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi inilah kabar gembira yang disampaikan oleh Rasul. Siapa yang membaca Al-Quran, Iqra'ul Quran yasbi'ani yaumal qiyamah. Siapa yang membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin. Ya Rabbal. Yang ketiga, apa yang telah disampaikan oleh Rasul. Rasul datang ke dunia ini adalah untuk apa? Wa nadhiro, pemberi peringatan. Peringatan untuk siapa? Untuk orang-orang yang ingkar, untuk orang-orang yang banyak maksiat. Khususnya tantangan kita saat ini. Dengar kamu, ini kita punya tantangan. Nih, ayah anda, ustadz kita, ayah anda Haji Adi Mulyadi, Bapak Camat, ya Pak ya, kita punya tantangan bareng-bareng Pak. Ya iya, apa tantangannya? Saat ini kita sedang melanda apa? Judi on. Kemarin ada 4 orang yang datang ke rumahku nangis ya. Kenapa nangis? Gara-gara terjebak judi online. Istrinya dikorbankan, anaknya putus sekolah, hartanya habis gara-gara judi. Judi itu haram, tak boleh kau lakukan. Kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Judi meracuni keimanan. Betul? Makanya ibu-ibu kontrol anak.
suami, perhatikan suami ibu, kalau jam 11 malam masih main HP, matikan HP-nya. Jangan suaminya kayak udah siap jadi janda dulu. Ya, ini Pak tantangan kita ya Bunda ya. Makanya anak-anak kita jadikan hadroh tuh, yang baca Quran insya Allah terhindar. Kenapa? Bisa jadi orang tuanya tak paham Android, tak paham IT. Anak-anak sekarang lebih hebat daripada ibu. Betul? Anak mahasiswa saya di universitas sana, ya, saya tak sebutkan itu, ya kan? Satu mahasiswa Pak, masa nyampe punya utang 65 juta. Gara-gara apa? Korban pin. Kenapa baik-baik? Pinjol bukan solusi. Kenapa? Bunganya berlipat ganda. Tidak bisa kita bayar. Akhirnya dia gali lubang, tutup lubang. Pinjam aplikasi ini, tutup sini, tutup sini. Akhirnya dikonversi 2 bulan setengah. Utangnya 65 juta. Mahasiswa punya utang 65 juta. Na'udzubillah min. Makanya Rasul memberikan resep buat kita. Hiduplah sederhana. Tengok orang tua zaman dulu Pak Bu. Makannya pakai sayur bening, pakai sambal, ada rebusan daun pepaya, daun singkong. Oh, sehat-sehat, alhamdulillah. Belum ada rendang, belum ada rica-rica. Makanya itu kadang-kadang telur aja itu sebulan sekali, itu pun kalau ada yang mati. Saya itu kan di kampung ayah anda haji padi. Ya, kalau makan telur dulu, ya Allahu Akbar. Itu kalau makan telur, itu kalau ada orang mati, itu pun dibagi sama mama saya. Karena orang tua saya itu anaknya banyak, 11 anaknya. Meninggal 38 lagi. Bayangkan satu telur padi belah jadi 8. Aku yang anak bungsu itu kadang-kadang cuma kebagian yang warna putihnya aja itu. Tapi orang tua zaman dulu luar biasa, berkah semuanya. Inilah konsep yang ditawarkan oleh Rasul. Hiduplah sederhana, betul? Betul? Walau makan sederhana, ikan asin sambal lalap, betul? Walau baju sederhana, yang penting tutup aurat. Walau makan sederhana, walau baju sederhana, walau serba sederhana, yang penting istri punya 3. Itu sehat atas bawah. Bu, ingatkan, kalau ada kawan yang lagi tersesat, ingatkan, itu kan Ardal pulang. Amin ya Rabbal. Jangan dijauhi. Kalau kita punya sahabat, punya kawan, jangan dijauhi. Kalau mereka sedang terjerumus oleh judi online, peluk dia, datangi dia, ayo ingatkan dia bahwa ini adalah perbuatan yang tidak baik, hanya akan mengorbankan dirimu, keluargamu, dan lain sebagainya. Hartamu akan habis. Kenapa? Karena judi itu udah ada sistemnya. 1 kali menang, 100 kali kita kalah. Ya, jangan dicoba-coba Bu, jangan coba-coba Pak. Ya, kita jauhi ini, kita naziro, berikan peringatan. Ya, ada 2 hal lagi. Yang ketiga adalah apa? Yang keempat, Rasul itu diutus ke dunia wada'iyan ilallah, sebagai dai mubalik ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Singkat aja. Dan yang terakhir, yang kelima, Rasul diutus ke dunia adalah apa? Yaitu wasirajam munir, sebagai pembawa cahaya. Mudah-mudahan kita berkali mendapatkan cahaya Nabi. Amin. Mendapatkan cahaya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin. Mau mendapatkan cahaya Nabi? Mau. Salah satu di antaranya, inilah resepnya. Amalkan, dawamkan wudu. Jangan batal wudu. Mau tidur, sebelum tidur ngambil wudu. Bangun tidur ngambil wudu. Sebelum ambil wudu pertama kali kalau bangun tidur apa dulu yang cuci? Pak, ya Pak ya, ini sederhana. Jadi Rasul kita itu luar biasa Pak, ya luar biasa akhlaknya. Angkat bak cuci tangannya diajarin Ibu. Coba tengok. Besok pagi Ibu bangun tidur, pertama kali dicuci jangan buka lagi. Kata Rasul SAW, pertama kali kau bangun tidur yang harus kau cuci adalah tangan. Kenapa Ustaz? Kok harus tangan duluan? Dengerin. Kenapa harus tangan duluan? Karena saat kita tidur, kita nggak pernah sadar ini tangan kita joka-joka, melaku-melaku kemana-mana. Betul? Bisa jadi mulai dari hutan Kalimantan, turun ke Mataram, masuk ke bau-bau, menuju ke NTT,
Jakarta Pusat, Maluku dan sekitarnya. Betul? Maka besok pagi yang harus kau cuci adalah orang yang ngambil wudhu, insya Allah nanti saat menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim yang kecil bagaikan rambut dibelah menjadi 7, tak ada pegangan. Orang-orang yang ngambil wudhu balasannya ini ibu, bagaikan bapak-bapak yang pergi mancing malam-malam. Kenapa? Kepalanya ada senternya. Ada senternya, pede. Kenapa ada cahaya? Makanya pada saat kita ngambil wudhu, insya Allah pada saat nyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim yang gelap itu ada cahaya yang memandu kita. Amin ya Rabbal. Maka sebelum tidur ngambil wudhu, orang yang sebelum tidur ngambil wudhu, tidurnya didoakan malaikat. Apa doa malaikat? 3. Apa itu? Pertama, berdoa kepada Allah diampuni dosanya. Kedua, diberkahi hidupnya. Dan yang ketiga, orang yang tidurnya sebelum tidur ngambil wudhu, kalaupun dia wafat akan wafat dalam keadaan husnul. Amin ya Rabbal. Mau pengajian ngambil wudhu, arisan ngambil wudhu, bahkan sebelum makan juga dianjurkan sebenarnya ngambil wudhu. Jadi kalau habis acara ini, Pak Haji ada makan apa ya? Aku nanya, salah aja aku ini. Oh, kalau habis acara begini ada makan-makan, kita sebenarnya dianjurkan makan apa? Ngambil wudhu dulu. Al-wudhu qabla ta'am yasjani yaumil qiyamah. Itu dalilnya. Ngambil wudhu sebelum makan itu dapat syafaat nanti yaumil qiyamah. Makanya sebelum makan ngambil wudhu, insya Allah nyampe ke tempat prasmanan habis semua makanannya. Ya, inilah yang dapat saya sampaikan. Karena setelah ini ada penceramah yang kedua, ini lebih kondang daripada saya. Saya masuk Indosiar juga. Beliau ini habis berapa juta ya? Karena memang Bu, saya ini kan masuk Indosiar itu kan dapat juara 7 Bu. Ya, dapat juara 7. Alhamdulillah saya juara 7. Ngapain juara 1? Juara itu cuma 1, 7 kan banyak. Ya kan? 1.200 peserta loh, 1.200 saya masuk 68 besar. Dari 68 besar saya masuk 24 besar. Dari 24 besar saya masuk 18 besar. Dari 18 besar saya masuk 12 besar. Dari 12 besar saya masuk 9 besar. Dari 9 besar saya masuk 7 besar. Dari 7 besar menuju 3 besar. Bulik mulutku selaindah. Kenapa? Ceramahnya jelek? Tidak. Nilai paling tinggi di hadapan juri 99 semua jurinya. Ustaz Solmed, Ustaz Subki, Mamah Dede yang ketawanya itu. Iya kan? Ustaz Wijayanto, nilai saya tinggi-tinggi. Terus apa? SMS-nya kurang. Ternyata Pak Haji Sumartono ini yang gak ada SMS. Sama ibu-ibu di sini gak ada SMS, ya kan? Tapi kalau Pak Adi Mulyadi aku tahu habis berapa juta, banyak dia. Aku pulang juga dari mana? Dari Indosiar dipanggil ke rumahnya. Dikasih juga ke duit sekarang sama beliau. Tapi nggak tahu malam ini masih bu, ya kan? Itu kan kalau pasti pulang dari Indosiar langsung dikasih. Kalau nggak saya dikasih 5 juta kalau salah, ya kan? Alhamdulillah. Nggak tahu tapi kalau malam ini habis ceramah ya kan? Dikasih atau enggak? Kira-kira dikasih atau enggak? Ini Pak dari dia Pak, dari mereka. Mohon maaf lahir dan batin, inilah yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, luar biasa sekali. Makasih semuanya, mudah-mudahan kita semua dapat berkah, amin ya Rabbal. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ceramah kurang panjang, insya Allah kapan-kapan ketemu. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan kau masukkan di dalam hati, apalagi sampai masuk ke dalam paru-paru. Kenapa? Karena kau adalah separuh napasku. Aku suka sapu tanganmu, tapi sapu tangan yang berwarna ungu. Kukatakan I love you, kau jawab I can stop loving you. Udahlah, tinggal beliau lagi yang ceramah. Besok izin Bu, doainnya saya harus berangkat ke Jakarta. Dari Jakarta saya berangkat langsung ke Malaysia. Karena malamnya saya tabligh akbar di Malaysia dalam rangka sunatan Upin dan Ipin. Adanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.